Jadi gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Ya beginilah keadaan, namanya kita lagi corona. Kita patut taat pada himbauan pemerintah dan ulama supaya meminimalisir virus ini kan. Jadi memang gini, Ustaz. Mm-mm. Aneh itu kan lagi jalan-jalan nih ceritanya nih. Udah lama di rumah gitu. Boring juga, dan memang ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan aneh ke Bogor. Iya. Aneh tiba-tiba keingetan rumah antum, mampirlah sekalian di sini. Tapi mau pergi tempat yang lain juga ada ya? Memang ada keperluan. Jadi memang lagi saat PSBB gini nggak bagus kita keluar rumah kalau nggak ada kepentingan yang mendesak. Mendesak, betul. Aneh lagi ada kepentingan mendesak di Bogor kebetulan, mampirlah ke rumah antum. Jadi ngobrol-ngobrol lah kita. Gini, Ustaz, Aneh tuh pengen ngenalin ke teman-teman siapa sih seorang sosok Ustadz Maher At-Twailibi yang terkenal tegas gitu kan, berani gitu. Nah, antum kan selalu bilang ya Anda dari Medan begini, nanti gimana ya, Ustadz? Ya apanya gimana? Bisa diceritakan gitu. Jadi kota kelahiran antum itu Medan itu seperti apa gitu, Ustadz? Ya, Ana itu lahir di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Ya itu. Memang kulturnya tuh memang begitu, Ustaz. Gaya antum tuh memang begitu bagaimana? Iya, maksudnya kulturnya tuh gaya antum tuh keras begitu. Kita kalau ke Medan itu, kita nggak perlu lama-lama lah ke Medan ya. Kita cukup ke Medan itu kurang lebih seminggu atau sebulan. Kita langsung tahu, kita langsung bisa menyimpulkan kalau ternyata kultur masyarakat Medan itu memang banting banget. Ya, terlalu bertentangan dengan kulturnya Sunda atau Jawa. Ya memang tipe kalau orang Medan tuh keras. Nggak bisa kita dikte, nggak bisa kita ukur dengan standarisasi atau ekspektasi kita sebagai orang non Medan. Katakanlah suku Jawa atau Sumatera. Ya memang orang Medan tuh keras. Gaya bicaranya memang begitu. Gaya bicara orang Medan tuh memang bukan dibuat-buat. Memang begitulah gaya bicaranya. Bukan karena ingin menyinggung orang atau apa. Nadanya tinggi. Itu umumnya. Ya walaupun mungkin gini, akhi, ada orang-orang Medan ya, 1-2 orang yang memang mereka kalem, ada juga. Tapi kalau kita bicara ala wajihil umum, secara umum orang Medan tuh keras. Jadi memang antum memang asli Medannya mana, Ustaz? Antum? Saya Medannya Gajah Mada. Oh, Gajah Mada. Gajah Mada, Jalan Gatot Subroto. Saya dilahirkan di sana, dibesarkan di sana, sekolah di sana. Sempat juga ya sekolah dari kelas 1 Madrasah Aliyah sampai kelas 3 Madrasah Aliyah itu di Langsa, Aceh Timur. Gitu. Berarti memang antum kelahiran sana. Terus ceritain dong, Ustaz, perjalanan antum dari Medan sampai akhirnya antum bisa di sini nih sekarang nih. Ya, jadi sebetulnya sedih ya Mal ya, juga baper juga. Terus juga Anda mau tanya nih, Ustaz. Nama Maher At-Twailibi itu sebenarnya asal mulanya gimana, Ustaz? Maher Twailibi ya. Maher At-Twailibi, secara bahasa mahir itu, mahir artinya mahirun, orang yang cerdas, orang yang pintar. At-Twailibi itu isim tasgir dari talib. Jadi kata kerja pengecilan dari kata-kata talib, penuntut ilmu. Jadi Twailibi itu Twailibul ilm, penuntut ilmu yang belia. Apa jadi Maher Twailibi? Jadi suatu ketika gini, akhi, saya setorkan hafalan Quran saya kepada seorang guru, seorang syekh. Saya pakai nadanya Syekh Mahir Al-Muwaiqili, salah seorang imam Masjidil Haram, tahu kan? Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim. Lalu guru saya bilang, kamu anta Mahir At-Twailibi. Jadi bukan Abu Husain tapi Maher At-Twailibi, menyamakan atau memiripkan dengan Mahir Al-Muwaiqili. Itu asal mulanya. Jadi bukan kita yang buat-buat sendiri. Jadi itu pemilihan dari dari guru kita sendiri, dikasih lakop ya. Jadi kalau misalnya saya punya lakop atau julukan atau gelar Maher At-Twailibi atau Abu Husain At-Twailibi, itu bukanlah konotasi yang negatif. Oh, gonta-ganti nama, oh nyamar-nyamar, bukan. Kenapa saya harus dikritisi dan dianggap sesuatu yang salah, keliru? Lah Abu Janda nama aslinya Permadi Arya. Bikin nama sendiri Abu Janda Al-Bollywood. Ya kan? Nah, kan sarap itu orang. Jadi memang saya dengan ustadz saya, dengan guru saya, Maher Twailibi itu pemberian. Kemudian ketika orang itu mendengar nama Ustadz Maher At-Twailibi itu pasti melekat gitu. Ustadz Maher At-Twailibi. Apa yang melekat? Ustadz muda yang
bersahabat dengan UAS, Ustadz Ya. Abdul Somad. Nah, itu gimana Ustadz? Ceritanya antum tuh bisa kenal sama UAS tuh apakah satu kampung atau gimana itu? Ustadz Abdul Somad itu kelahiran Medan Sumatera Utara. Dia orang Medan, cuman berangkat ke Riau merantau, kemudian ikut orang tuanya di Riau Pekanbaru, dia kuliah S1 dan S2 di Al Azhar, S3-nya di Sudan. Ustadz Abdul Somad tuh senang akhi dia baca-baca tulisan saya. Jadi dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang saya miliki, orang suka atau nggak suka, banyak saya menerbitkan tulisan-tulisan, hasil karya tulisan ya, artikel, risalah-risalah, dan Ustadz Abdul Somad senang bacanya. Dan Ustadz Abdul Somad itu mengaku suka dengan tulisan-tulisan saya yang bernas, cadas, natural gitu. Jadi bukan dibuat-buat. Jadi disitulah kemudian Ustadz Abdul Somad mengenal saya, kemudian kita kontak-kontakan lewat HP dan akhirnya bersahabat. Terus ini terakhir nih Ustadz, Iya. ya. Mungkin agak sensitif sih Ustadz. Cuma Ana tuh kadang gemes sama orang-orang yang ngangkat-ngangkat lagi isu soal ini gitu. Antum itu kan Athariyah. Abdul Somad itu Asy'ariyah. Iya. Asy'ariyah. Bisa deket gitu loh Ustadz. Maksudnya bisa menyatu gitu. Itu jadi pesan-pesannya apa Ustadz? Buat orang-orang yang masih meributkan masalah-masalah seperti ini gitu Ustadz. Al-Athariyah dengan Al-Asy'ariyah kiblatnya sama. Sama-sama berkiblat kepada Ka'bah. Sama-sama menuhankan Allah dan merasulkan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Perbedaan mereka hanya pada batas ijtihadat. Perkara-perkara debatable yang bersifat furu' al-aqidah. Sebetulnya itu udah tertinggal di kitab-kitab para ulama. Itu udah tertinggal di kitab para ulama, sekedar menjadi bahan bacaan dan bahan kajian kita para penuntut ilmu. Enggak perlulah perdebatan tentang apakah Allah istawa di atas arsy ataukah Allah itu istaula menguasai arsy, itu menjadi konsumsi publik. Jadi cukup kita sebagai penuntut ilmu menjadikannya konsumsi internal kita sebagai penuntut ilmu gitu ya. Ana juga kadang-kadang gini akhi, ana kadang-kadang sedih melihat keadaan para penuntut ilmu, para dai dan daiah di sosial media yang menjadikan itu sebagai materi atau bahan untuk saling hujat menghujat. Bagi saya NU itu saudara saya kaum muslimin, Muhammadiyah saudara saya kaum muslimin, bahkan kawan-kawan salafi juga saudara saya kaum muslimin. Tertanam di diri mereka itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang menjadikan kita seakan-akan seperti musuh itu karena sikap kita, sikap person-personnya. Bukan daripada manhaj atau bukan semata-mata manhaj atau substansi ideologi atau ajaran yang kita anut. Karena ajaran Islam, manhaj nubuwah mengajarkan kita untuk menjadi rahmat lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Saya begitu dekat akhi sama Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Padahal Ustadz Abdul Somad tahu kalau saya ini athariyul aqidah wa hambaliyun madhab. Secara madhab fikih saya menganut fikih hambali, cenderung ke sana. Dan saya juga tahu Ustadz Abdul Somad itu Asy'ari. Dan saya tahu, sadar bahwa Ustadz Abdul Somad itu Syafi'i. Tapi kenapa kami bisa duduk bareng, bermajelis bareng? Kenapa? Satu, karena adalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam diri kami. Dan kami memiliki tugas dan visi misi yang sama dalam menghadapi musuh yang sama. Jadi nggak perlu kita harus ribut. Ya, kita harus tunjukkan, kita pertontonkan keributan, ketidakdamaian. Akhirnya apa? Itu menjadi kepentingan, tepuk tanganlah musuh-musuh Islam. Masya Allah. Gak usah basa-basi Jamal ya. Jadi adem ternyata antum ya Sat ya gitu. Ya, orang kenalnya kan antum ngegas. Iya. Ini Anda ngobrol sama antum adem nih. ada pepatah mengatakan akhi wada' syai' fil makan, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ini pandangan anak sendiri ya. Pandangan anak yang namanya kita ngegas keras, bersikap tegas itu ya pada tempatnya, ada porsinya. Ke siapa saya harus tegas? Ke siapa saya harus bersikap keras? Ke siapa saya harus ngegas? Ada satu konsep yang sangat baik, konsep Qur'ani yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan sifat Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama' bainahum. Muhammad utusan Allah itu sifat dan tabiatnya itu, karakternya itu keras kepada orang-orang kafir, munafik, kaum zindiq, tetapi berlemah lembut sesama mereka. Jadi nggak perlu kita kepada sesama muslim hanya karena beda madhab, hanya karena beda pemikiran, beda harakah, pergerakan, organisasi Islam, lantas kita harus saling hujat, saling serang menyerang, menjatuhkan kehormatan dan merusak nama baik. Nggak tahu kenapa akhi anak nggak setuju itu. Justru itu merusak citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan juga merusak hati kita sebagai hamba-hamba Allah yang nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kata Allah dalam Al-Quran ada ayat yang luar biasa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Hari di mana hari itu nggak bermanfaat anak, istri, harta benda, kecuali orang-orang yang bertemu dengan Allah Jalla wa'ala dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih. Kalau kita penuh kebencian sama orang, dalam konteks kita sesama muslim ya, kita benci sama orang, kita hujat hanya karena beda pemahaman, beda madhab, beda penafsiran terhadap nas-nas syariat, teks-teks agama, kita musuh kita besar. Tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah di muka bumi ini begitu kompleks. Kenapa sih kita meributkan hal-hal yang nggak penting dan nggak urgen, akhi? Sehingga membuat kita lelah dan energi kita habis hanya untuk meributkan hal-hal yang nggak penting. Akhirnya musuh bertepuk tangan. Benar nggak? Iya, betul. Gitu. Berarti memang kita harus, yang bukan gini Sat ya. Berarti kita harus benar-benar tahu persis kemana peluru itu kita sasarkan, Sat. Kata Syekh Dr. Abdullah Azzam, saya ingat betul satu kalimat yang perlu dibingkai dengan tinta emas mungkin ya. Kata beliau, kalau kau punya 10 peluru, tembakkan 1 peluru ke musuhmu, orang kafir orang kafir, dan tembakkan 9 peluru ke orang-orang munafik. Jadi nggak ada tembakkan pelurumu ke sesama muslim, itu nggak ada. Ke sesama kaum mukminin nggak ada. Jadilah seorang muslim yang hanif, kalau kita berbuat salah cepat minta maaf, kalau orang berbuat salah kepada kita cepat maafkan dia. Konteks sesama muslim. Kalau kita mau keras, kita mau tegas, kita mau ngegas, ke siapa? Ke musuh-musuh Allah, ke orang-orang kafir yang menyerang Islam, ke para penista-penista agama dan kaum murtadin yang memang dalam Al-Quran dan Sunnah mereka menjadi musuh kita dari awal sampai akhir menjadi musuh kita. Jadi tempatkan suatu pada tempatnya. Jadi dakwah itu kalau menurut pribadi ana ya, dakwah itu enggak semata-mata terus lembut, terus enggak. Ustadz Kiai Haji Arifin Ilham, murabbi para aktivis, murabbi para pecinta zikir, beliau itu lembut. Dasarnya orang yang kalem, lembut, dan cenderung selalu tazkiyatun nufus ya, konsep tasawuf yang beliau bangun kepada umat di Indonesia ini. Tapi ada saatnya beliau harus bersikap keras dan tegas dalam menghadapi musuh, utamanya Syiah Rafidah, Majusi, Neo-Majusi. Nah itu ada saatnya. Jadi nggak perlulah kita harus maki-maki ya. Tapi kalau cuma tegas, keras, itu bagi saya, ya prinsip hidup saya, biarkanlah semua orang membenci saya karena keterus-terangan saya. Daripada saya harus dicintai banyak orang karena kepura-puraan saya. Paling terakhir bisa, terakhir banget Sat. Dari tadi terakhir terus nggak siap-siap, capek pula. Karena memang ngobrol sama antum nih menarik gitu. Tapi ini paling terakhir Sat. Ana memang mau membuat video ini Ana dedikasikan untuk para haters Sat. Jujurnya, jadi pesan antum terakhir untuk para haters Sat. Pesan saya untuk para haters, para pembenci saya, sesungguhnya kalian itu benci singkatan dari benar-benar cinta. Jadi teruslah kalian tunjukkan kebencian kalian kepada saya, karena suatu saat kalian akan mencintai saya.